Kan tadi di akhir sempat bilang sudah bisa pakai kayak reinforcement learning. Nah sebenarnya kalau kita lihat tingkat kesuksesannya itu udah sampai berapa sih gitu? Apa aja yang masih tersisa yang belum bisa diselesaikan gitu? Kan beda antara bisa dan sukses dengan Ya, sempurna gitu ya gitu. Jadi betul, betul. apa yang masih tersisa gitu? Kenapa nggak bisa diselesaikan semuanya dengan reinforcement learning? Kan kalau idenya ya udah kalau kita punya reinforcement learning mau dunianya kayak apa juga dia ngerti sendiri gitu kan idenya Ya, gitu. ya, ya. So masalahnya sebenarnya di mana? Oke, iya mungkin saya mulai dulu dengan ini ya, apa namanya, memberikan overview dulu tentang reinforcement learning ya. Jadi Iya. kan prinsipnya reinforcement learning itu dia belajar by trial and error ya istilahnya ya. Hmm. Mirip-mirip orang manusia bayi gitu, kalau mau jalan kan dia tidak secara, meskipun ya tentu dia ada imitationnya juga, dia mengamati orang gitu. Hmm. Tapi dia akhirnya lebih banyak belajarnya itu dengan mencoba. Dia mau jalan ya dia coba berdiri terus jatuh gitu ya. Oh, Hmm. terus berarti caranya ada yang keliru nih. Ternyata berdiri ternyata lebih berhasil, tapi 2 detik terus jatuh. Berarti better than before. Berarti ada Hmm. rewardnya nih. Dari reward itu kemudian dia belajar terus kira-kira action seperti apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa berdiri dengan sukses. Kan begitu kurang lebih ya Hmm. cara Hmm. belajarnya. Nah, cara belajar ini yang di robotics mulai dipakai gitu ya, mulai dipakai karena daripada susah-susah bikin model, ya udah biar belajar aja kayak kata Mas Ali tadi ya, biar Hmm. belajar aja dia secara trial and error, coba apa namanya action yang ini berhasil enggak berdiri gitu misalnya, kalau kita mau ngelatih robot berdiri dalam ini kali ini konteksnya. Nah, Hmm. dan itu di beberapa kasus terbukti bekerja dengan lumayan baik ya, misalnya yang baru-baru ini populer itu robot berkaki yang leg yang 4 gitu ya, yang Hmm. bentuknya kayak apa namanya ya, kayak citah gitu misalnya. Iya. Nah itu beberapa udah bisa mereka pakai reinforcement learning ngelatih dari nol tanpa tahu apa-apa sampai robotnya bisa jalan. Nah, Oke. di terrain yang complicated, terrain yang kompleks, yang nggak rata segala macam, itu udah sukses dan bisa dibilang performanya sangat-sangat bagus ya. Bagus dalam artian dia adaptable. Kalau kalau kontrol yang klasik yang nggak pakai Hmm. reinforcement learning nih, ya kan secara umum dia bekerja dengan baik. Tapi kalau di environment-nya itu apa ya, berubah gitu ya. Ya. Ada disturbance, misalnya ada angin misalnya sangat kencang, Hmm. ada licin atau ada permukaan yang tidak rata. Ya meskipun itu bisa dimodelkan juga, tapi dia secara umum kurang bisa adaptif. Oke. Nah, di reinforcement learning ini secara umum kalau kalau data trainingnya cukup ya, kalau kita sediakan dia data yang cukup diverse gitu, dia Hmm. bisa nih lebih adaptif. Cuman memang ada beberapa challenge yang saat ini masih menjadi ganjalan ya. Hmm. Bisa dibilang menjadi ganjalan. Yang pertama itu sebenarnya soal gather data itu sendiri. Kalau kita Hmm. lihat kan reinforcement learning itu suksesnya misalnya kayak di Go ya, atau di catur, Ya. atau mungkin yang baru di game Dota gitu. Hmm. Nah, jadi virtual environment gitu ya, itu mengkolek datanya kan ya relatif mudah ya, karena ya udah sih Hmm. running aja gamenya gitu sekian puluh jam gitu. Kalau game over mulai dari awal gitu kan. Nah di Ya. robotics itu lebih challenging karena kalau kita mau langsung training robot yang real dan start from zero ya, dia nggak tahu apa-apa, dia bisa jatuh, dia bisa rusak misalnya ya, Iya, iya, iya. atau kalaupun nggak jatuh dan nggak rusak butuh waktu juga untuk menggather datanya karena dia harus jalan terus misalnya nggak berhasil coba lagi gitu ya. Jadi apa namanya menggather data itu lumayan challenging dan Hmm. ya beberapa apa namanya ya, beberapa akhirnya punya beberapa solusi gitu ya, misalnya ya udah kita trainingnya di simulasi dulu, training dulu di Hmm. simulasi yang banyak, baru kalau udah sukses di simulasi nanti ditransfer ke robot yang beneran. Dan Hmm. beberapa sangat sukses. Jadi ada yang terakhir itu dari Edinburgh kalau tidak salah itu mereka mensimulasikan si leg robot tadi buat jalan, Hmm. disimulasi sampai berhasil, sampai dicoba di berbagai environment yang aneh-aneh berhasil, terus diaplikasikan ke robot beneran itu ada yang langsung bisa tanpa Oh, retraining. oke. Jadi one shot apa ya istilahnya ya, zero shot atau Ya. one shot ya kalau seperti itu ya. Jadi langsung gitu tanpa retraining itu langsung bisa. Itu ada berhasil. Cuman memang dia harus punya simulator yang bagus ya. Simulator Hmm. yang akurat, simulator yang
ya bisa memodelkan lah gangguan-gangguan yang terjadi di dunia nyata. Nah, ada lagi alternatif kedua, kalau nggak punya simulator tapi kamu punya uang yang banyak gitu ya. Misalnya dulu Google gitu ya, mereka punya robot lengan ingin bisa grasping, ngambil objek yang aneh-aneh gitu. Ya udah mereka beli robot yang banyak, puluhan gitu, semua disuruh nyoba gitu kan. Nah, karena robotnya puluhan ya mereka lebih cepat menggather datanya dan akhirnya berhasil juga. Nah, jadi itu challenge yang pertama itu soal gathering data ya secara umum. Nah, challenge yang kedua mungkin kalau dalam konteks reinforcement learning itu soal gimana kita mendefinisikan reward. Nah, karena kalau reinforcement learning itu kan kita ini ya, robotnya itu bisa belajar dari reward sebenarnya kan. Robotnya nggak tahu nih disuruh melakukan apa. Yang dia tahu, oh kalau aku melakukan ini, aku dapat apa hadiah nih, dapat bonus misalnya, dapat reward. Berarti ini action yang bagus, aku harus mengulangi atau mengeksplor daerah sini misalnya. Nah, kalau dalam konteks game, mungkin itu lebih jelas karena ada skor. Atau ada yang menang kalah gitu ya. Katakanlah mungkin kalau di catur nggak ada skor, tapi kan kalau menang mungkin ya dapat reward tinggi, kalau kalah nggak dapat reward gitu. Nah, kalau robotics itu lebih challenging karena misalnya kita ingin melatih robot buat jalan. Apa sih parameter jalan yang baik itu gitu. Oke, mungkin kita bisa sebut nggak jatuh misalnya ya. Tapi nggak jatuh itu kan ya bisa macam-macam ya. Jadi ada itu yang rewardnya sekedar nggak jatuh, akhirnya yang dihasilkan ya robotnya nggak jatuh tapi gerakannya aneh sekali gitu. jadi dia bisa jalan 10 detik tapi setelah itu nggak mungkin untuk mempertahankan jalannya lagi karena ya targetnya dia cuma bisa jalan 10 detik. Setelah itu dia nggak peduli gitu. Nah, jadi challenge-nya di situ gimana biar bisa meng-create reward gitu ya, reward function yang merepresentasikan tugas yang sukses itu yang seperti apa sih action yang sukses. Mungkin itu secara global ya. Iya, menarik. Sebenarnya saya jadi teringat yang kayak eksperimen yang suka di-share kalau di Twitter tuh sama David Ha. Dia Google Brain Japan kalau nggak salah. Yang bipedal robot gitu. Jadi dia ngedesain gimana caranya dia bisa jalannya bagus gitu. Terus nanti dia bisa ngedesain kakinya panjang sebelah gitu atau apa. Tapi itu tadi gitu. Tiba-tiba model robotnya jadi aneh-aneh gitu. Karena kan dia bentuknya simulasi. Jadi bukan robot beneran. Cuman fokusnya di bagian kontrolnya. Terus bentuk robotnya jadi nggak masuk akal. Tadi yang dibilang itu. Ya, mungkin nanti saya bisa taruh di link di podcast ini juga gitu. Menarik sih itu. Boleh dilihat-lihat. Seru sih. Ya itu cuman kalau dari saya sebenarnya yang kebanyakan mainnya di software nggak kebayang tuh yang kayak tadi. Oh iya juga ya, nggak ada kayak tombol restart kita ulang gamenya dari awal gitu kalau kita bicara robot. So bener-bener menarik gitu untuk tahu bahwa constraints-nya ternyata lebih banyak, bahwa dia tidak episodik tadi juga kan gitu, nggak ada selesainya gitu. Jadi continuous learning.